mujizat sehingga dia akan menyesatkan banyak orang. Dia tak ada larinya kemanapun, tak ada bisa. Dia minum racun tidak mati, itu mujizat. Mujizat iblis. Dia kemudian dipatok ular juga tidak mati, itu juga adalah tanda-tanda nabi palsu, pengajar palsu. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 24. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat sehingga menyesatkan banyak orang. Ini mujizat sudah tak bisa minum racun, boro-boro mau menyesatkan orang. Makanya mereka tetap minoritas di Indonesia ini. Kenapa mereka mayoritas di Barat? Karena orang-orang Barat itu tidak sampai pengajaran nabi-nabi Yahudi kepada mereka. Karena Yesus tidak sampai kepada Barat mengajarkan ajaran tauhidnya. Karena Islam datang nanti di abad ke-7. Udah terlanjur kemudian penganut-penganut mereka memiliki Kristen. Karena orang-orang Barat dulunya adalah ajaran politeisme, ajaran animisme. Begitu kemudian Kristen datang kepada mereka, mereka dengan mudahnya menjadi Kristen. Jadi mereka mayoritas bukan karena kebenaran Bible, bukan. Tetapi karena waktu itu Islam belum datang. Andai saja Islam sezaman Nabi Muhammad sezaman dengan Paulus, kita lihat. Andaikan, saya ulang lagi, andaikan Nabi Muhammad SAW sezaman dengan Paulus, kita lihat. Kita kemudian kasih dia race lari 500 kilo ke depan lebih dulu. Nabi Muhammad baru start hari ini. Pasti akan dilambung. Kenapa? Karena kebanyakan orang sudah menggunakan akal sehat. Gereja-gereja di Barat sudah mulai kosong. Sudah mulai ditinggalkan, dijual, menjadi pabrik, menjadi diskotik, menjadi apotik, menjadi apa yang seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Sedangkan di dunia ini kalau mereka mengatakan mereka sekian miliar, itu dibagi-bagi menjadi ratusan, bahkan ribuan sekte. Itu fakta. Itu fakta. Jadi kalau dibilang perbandingan, padahal selisihnya berapa tahun? 700 tahun selisihnya, kurang lebih. Antara Islam dan Kristen. Itu 700 tahun. Dan angkanya itu semakin mendekati kemudian. Nah, kalau dibagi Katolik, Protestan, Advent, maka umat Islam lah yang mayoritas di atas muka bumi ini hari ini. Seperti itu sahabat-sahabat. Silakan diambil alih. Dinda Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Os. Ya, terima kasih Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kakak Natalia ya. Ya, lanjut. Selamat siang Bang Yus. Bang Yus. Oke. Selamat siang Bang Ipi Supardi. Bang Ipi. Bang Pabulus, saya pinjam dulu kursinya ya. Biar kalian dua-dua saja, oke naik bagus. Bang, ntar saya yang nyapa, Bang. Ya, nanti Sophia yang nyapa ya, saya yang naikkan. Iya, oke. Monitor, Mbak Suliswati. Mbak Sulis, monitor. Belum. Jaringannya masih melayang. Oke. Sini udah ada. Di sini belum ada. Monitor. Bunda Sulis. Jaringan nggak bagus. Bang Anit, monitor, Bang Anit. Itu nggak bayar gratis ya. Mainkan mute-nya. Anitara. Monitor, kamu.
Kenapa ya ini pada ini semua pengen naik tapinya nggak mau ini. Iya, banyak sekali yang mau naik ini. Kita tiba dia. Naik, Tolong naik pada teman-teman. diem. Sekali kami sapa, tidak menjawab, kita turunkan ya teman-teman. Mohon maaf. Bang Titisan jangan naik diem, berarti dia sariawan. Iya. Monitor, ini profesor Muslim kah Ya, atau selamat. Kristen kah? Kristen ini. Selamat pagi. Kristen. Siang bang siang. Oh ya, Pak Profesor. Di sini. Tor. Iya, Ya. Pak Profesor, selamat bergabung ya di Komal diskusi kita di Titisan ya. Dengan tema kita itu ajaran Kristen pembuat kejahatan. Menurut Pak Profesor gimana tanggapannya Pak Profesor? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh host, tuan rumah host di sini dan teman-teman moderator. Salam kenal. Saya senang sekali tertarik mendengar sekilas tadi narasi dari Bang Suma ya. Saya mau mulainya dari situ aja. Apa yang dinarasikan oleh Bang Suma ini dari 100%, saya katakan 80% benar, baik. Hanya masih di 20% yang masih saya mungkin nanti didiskusikan. Karena saya bisa katakan itu kekeliruan. Tapi kan Bang Juma itu data bang Profesor. Iya tadi makanya saya katakan 80% benar dan baik adanya. 20% mungkin nanti kita diskusikan secara keilmuan, begitu. Merujuk ke tema judul ini, mungkin saya kasih masukan aja ya. Ajaran Kristen itu baik, tapi oknum orang yang menerima ajaran itu belum tentu mereka itu baik dan benar. Itu yang mungkin saya mengkritisi soal judulnya, begitu. Saya kembalikan. Oke, terima kasih ya. Kebetulan saya yang angkat ini tema ya. Berdasarkan live reply saya tadi pagi, saya start live reply-nya Bang Zuma itu di jam 7:30. 1,5 jam saya live reply, saya tarik kesimpulan memang ajaran Kristen itu pembuat kejahatan. Yang dimana saya buktikan bahwa yang dikatakan kejahatan adalah kebalikan dari sebuah kebaikan. Seperti itu Bang Prof. Nanti sebentar juga akan diteruskan oleh Bang Zuma. Saya kira kita sepakat di situ Bang Prof. Artinya kejahatan itu makna kata adalah kebalikan dari kebaikan. Kita sepakat di situ ya Bang Prof. Gimana? Sebelum kita lanjut terlebih jauh. Kalau kita sepakat itu baru saya perlihatkan dalil-dalilnya. Iya, saya sepakat. Oke. Makna atau apa kejahatan itu kontroversinya dengan kebaikan. Oke, Sepakat, Bang. sepakat di situ ya, sepakat. Jadi rujukannya Iya. kita di sini bukan dari kepada oknum individu. Akan tetapi rujukan kita itu adalah buku kitab atau kitab suci Bible yang teman-teman Kristen imani. Jadi rujukannya di situ. Yang dimana kita temukan ada beberapa dalil-dalil yang kita melihat, yang dimana pemaknaan dalil tersebut itu seakan-akan mengajarkan sebuah kejahatan. Seperti itu Bang Prof. Banyak dalil. Saya ambil satu aja dulu Oke, ya. Saya jadi- bikin konteks ya. Gimana Bang Prof? Saya Baik, ambil di lanjut, 2 Bang. Samuel, saya ambil Silakan, contoh ya. Saya ambil contoh di 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Di situ yang intisari dari makna dalil ini seakan-akan istri-istri kita diambil dan diberikan kepada orang lain terus ditiduri di depan mata kita. Ini apakah bukan kejahatan? Itu poin pertama. Yang kedua, di Lukas 14 nomor 26 27 ini kan intisari dalilnya ini seakan-akan ini adalah sebuah ajaran kejahatan yang dimana jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu jadi berangkat dalil itu, maka tema ini kami angkat seperti itu Bang Prof.
Oke, silakan Bang Prof. Baik Abang, terima kasih. Sebelum saya menanggapi, saya mau berstatement satu ini. Abang setuju nggak Alkitab ataupun Bible itu adalah karya sastra? Karya sastra. Iya, Berarti bukan firman Tuhan. adalah sebuah sastra. Sastra. Berarti bukan Iya. firman Tuhan. Iya. Berarti Iya. berarti Bible bukan kitab suci. Secara konteks begini, Tidak, Abang tidak, setuju saya tanya nggak? dulu. Itu Saya nanti tanya, luas kan, nanti. Akan Abang mengatakan bahwa itu adalah sastra. Kalau berbicara sastra, soal agama, sabar. Dengarkan saya. Artinya kalau Abang mengatakan itu adalah sastra, berarti itu adalah produk manusia. Atau kata lain adalah buah pikiran manusia. Berarti tidak bersesuaian lagi dikatakan adalah kitab suci. Kita dulu di situ, baru kita lanjut kita bahas. ya, oke, saya setuju dengan kalimat barusan yang Abang narasi. Ya. Kita sepakat Berarti Abang setuju berarti ya? Abang sepakat Iya. ya bahwa Bible itu bukan Iya. kitab suci ya? Iya, silakan. Ya. Tidak, saya butuh pernyataan dari Abang supaya Iya, saya setuju. Dalam konteks sebagai agama itu sebuah kitab buku sastra, tapi dalam konteks keimanan kita mengimani dan meyakini bahwa itu adalah pewahyuan dari Allah Sang Pencipta kepada manusia. Yang dituliskan oleh manusia, dilanjutkan oleh manusia dengan kemampuan otaknya untuk menerasikan dalam sebuah tulisan gini, batu, kayu. Gini bang, Begitu, Bang. Prof. Jangan kita melebar. Maksud saya gini, kita konkret aja, Bang Pendeta sudah hadir, Bang Pendeta King. Assalamualaikum Iya. Bang Pendeta. Ya oke. Waalaikumsalam Juga tadi. Saya di Bang Prof, saya dibantu oleh Pak Pendeta ini dari Vatikan Roma. Beliau ini ditugaskan di Asia Tenggara khususnya seluruh Indonesia, yang dimana memandu pendeta-pendeta yang ada di Indonesia. Jadi kita Pak Prof tolong dihargai juga Pak Pendeta ini. Jangan ketawa Pak Pendeta, ini serius ini. Kita diskusi serius ini. Semangat titisan, semangat. Kita mengedukasi teman-teman. Jadi Pak Prof tolong karena di Kristen itu kan ilmu kasih. Jadi tolong hargai Pak Pendeta. Di saat apa Pak Pendeta katakan tolong dipercaya ya. Enggak, ini Seperti itu. ini ada Ya, ada kita Bang lanjut Ardiansa dulu, Pak. sama Bang Jum. Oke. Ada. Nanti beliau yang akan luruskan kalau kita ada kekeliruan. Silakan Pak Pendeta. Ini diskusi saya tadi dengan Pak Prof ini, Pak Prof Kristen ini, dia ini profesor ini, bahwa Bible itu adalah sastra. Sehingga kalau analoginya dia sastra, berarti itu adalah buatan manusia, karangan, buah pikir manusia. Ya, berarti gugur bahwa Bible itu adalah sebuah kitab suci. Seperti itu saya antar Pak Pendeta. Silakan Pak Prof. Oke. Saya serahkan kepada Pak Pendeta karena saya cuma memandu di sini. Begitu Enggak, Pak Prof. ini kan ada Bang Juma dan Bang Ardiansa. Jadi kita lebih baik serahkan kepada Bang Ardiansa dan Bang Juma sebagai edukasi kita, Bang. Oke, silakan Bang Ardiansa atau Bang Juma diskusi dengan Bang Profesor, Bang. Gurunda cuma monitor Gurunda aja dulu lah. Kita di sini nyimak dulu. Gurunda, monitor Gurunda. Gurunda cuma. Oke, kalau gitu kita tunggu ya. Izin saya tengahin ya. Gimana Bang Prof? Kalau nanti Gurunda semua udah masuk, monitor ya Gurunda ya. Oke, siap Bang Ardi, siap. Ya. Ya, gimana? Ya. Mungkin sambil menunggu, saya mau tanyakan sedikit, apa benar yang saya dapat dan pelajari ini metode tafsir di dalam Al-Quran ya, adalah satu, metode Ijmali global, dua, metode tahlili analitis, tiga, metode mukarin, metode perbandingan, empat, metode maujul, metode tematik. Apa benar itu di dalam metode tafsir Al-Quran? Coba saya minta pencerahan dari abang-abang di sini yang bisa menjelaskan kepada saya apa benar itu Iya, kalau metode tafsir di dalam Al-Quran. Kalau tafsir itu memang harus ahlinya Bang. Kita pun nggak boleh mentafsir. Jangankan Anda, kita pun nggak boleh mentafsir tuh. Jadi lebih baik membahas sesuai dengan perbandingan agama. Kalau Anda menanyakan soal tafsir, itu bukan perbandingan agama namanya. Kalau perbandingan agama itu misal
Enggak, bukan perbandingan agama. Yang saya tanyakan apa benar ini metode tafsir untuk Loh, ini- Al-Quran? Ini diskusi lintas agama atau diskusi lintas mazhab Enggak, ini? cuma sambil menunggu kan. Saya Menunggu cuma siapa? tanyakan. Supaya menunggu Bang Suma tadi. Nah, kan sudah saya Saya wakili ada ini. dapat. Oke, apa benar di dalam Islam untuk Al-Quran itu ada metode-metode tafsirnya? Apa benar Ya itu yang para saya sebut ahli itu ini? yang mentafsir para ahli, Bang. Kami nggak berhak untuk Oh, mentafsirkan. Itu loh. Ahli tafsir itu nggak sembarangan. Jadi ada banyak basic ilmu yang harus dikuasai seperti nahwu, seperti sorof, seperti balaghah. Banyak sekali itu. Jadi kami nggak bisa. Makanya kenapa orang Islam nggak boleh tafsir sendiri, Bang? Kalau nggak punya ilmunya, nggak boleh. Nggak boleh, Bang. Iya, iya. Karena Berarti benar ya, karena metode-metode sastra tadi Arab, ya? karena linguistik bahasa Arab tuh berbeda dengan linguistik kita, beda. Misal ada perubahan Iya, iya. domir. Misal ada perubahan domir di surat An-Nahl ayat 51 misal. Itu Allah menyatakan sebagai kami, Allah menyatakan sebagai dia, itu juga bisa. Allah menyatakan sebagai aku juga bisa. Jadi Allah bisa menyatakan sebagai orang ketiga di situ. Bisa. Itu ada di linguistik bahasa Arab, Bang. Dan di Indonesia nggak ada, bener nggak? Nah, itu salah satunya. Itu salah satu, Bang. Itu yang terkecil tuh. Nggak bisa kita. Nggak ada kemampuan kita di situ, Bang. Gitu loh, Bang. Untuk translasi aja kita, untuk mentranslate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu juga perlu ahli tuh, harus ahli tuh. Gitu, Bang. Ya. Kita bahas diskusi lintas agama aja loh, Bang. Kalau Abang bertanya soal itu nanti itu jatuhnya ranahnya ke diskusi lintas mazhab atau itu biasanya ada di pesantren-pesantren tuh. Yang namanya Basul Masail tuh. Nah, itu benar kalau itu. Basul Masail. Itu, Bang. Gimana kalau kita diskusi lintas agama aja? Karena ini kan komalnya kan lintas agama ini. Iya Bang, iya. Tadi jadi itu cuma saya hanya menambah ke sana pengetahuan yang saya baca-baca gitu. Jadi oke. Saya tidak mau melanjutkan lagi, itu saya paham. Iya, Begitu oke. Bang. Begitupun Mending kita- pada Kristen. Ya, mending begitupun kita pada bahas perbandingan ada metode agama aja dalam loh, Bang. menafsirkan Alkitab. Ya, maksudnya saya mau ini narasikan begitupun di dalam Kristen untuk menerjemahkan, menafsirkan Alkitab itu tentunya ada metode ataupun prinsip yang harus dipegang. Jadi jemaat ini mereka menerima itu istilahnya kelas 1 dari 7 kelas keilmuan teologi, begitu Bang. Jadi tidak semua jemaat itu untuk diajak berdiskusi untuk menafsirkan dan menerjemahkan ataupun mengartikan ayat itu untuk teman-teman ketahui tidak semua. Begitu Bang, itu yang bisa saya Nah, kalau narasikan di awal. situ tertera bahwasanya Yesus mengaku utusan, apa yang mau ditafsir lagi, Bang? Kan itu eksplisit tuh, bukan implisit tuh. Yesus utusan. Ya, sudah. Yesus Berarti bukan adalah Tuhan kan? seorang utusan. Iya. Bukan Tuhan kan? Yesus utusan. Berarti Iya, Anda nggak menuhankan Yesus? Secara Bible ataupun Alkitab, Yesus adalah utusan. Kalau secara iman Yesus Tuhan gitu. Nah, begitu. Oh, berarti iman Anda Itu, nggak Bang. sesuai dengan Bible kan gitu? Ya kalau memang dikatakan demikian ya demikian. Oh, gitu ya, jujur juga nih orang. Gimana terus? Iya. 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 Hmm, Ya sudah, benar, Bang. Bang. Ya sudah selesai diskusi. Ya selesai, kalau berarti gitu. kita diskusi. Enggak ada dari kejadian sampai Wahyu itu Yesus adalah Tuhan, enggak ada. Nah, Ya betul. selesai, berarti. Luar biasa, mantap. Enggak ada. Kalau boleh tahu Boleh Abang imani. Kristen apa, Bang? Kalau boleh tahu, Bang. Saya Protestan. Protestannya yang apa? Ya Protestan Ya. satu aja, enggak ada yang kalau Kan banyak denom, banyak enggak ada kali, denom, Bang. denom. Ada reform, ada banyak kali kan? Itu denom, Bang. Iya, maksud saya denomnya, Aliran, Bang. Masa nggak aliran. ngerti? Protestan, Bang. Kristen Protestan satu aja, enggak ada. Ya denomnya enggak apa? ada. Enggak ada denom. Enggak ada denom. Oh, lama. Nggak tahu berarti dia, Bang. Nggak paham dia waktu itu. Iya, nggak ngerti berarti. Ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, kita nggak anu lah.
Nah terus apa yang Anda pertahankan di dalam kekristenan Bang sampai saat ini Bang? Iya, padahal ada Apa yang jaminan sudah- surga. Apa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ya itu yang diteruskan sampai dengan Oke. kondisi sekarang. Baik Bang. Apa yang kira-kira yang Yesus ajarkan ke murid-muridnya Bang? Banyak Bang, di dalam kitab itu banyak. Tentunya kisahnya pada perjanjian baru. Apakah Yesus mengajari menyembah Yesus? Nggak ada. Nah, Yesus mengajari menyembah siapa? Bapa, Allah, Bapa. Bapa atau Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya kalau abang mengartikan bahwa Bapa atau Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, saya sepakat. Oke. Lalu pertanyaannya, Abang di gereja menyembah siapa? Bapak. Saya menyembah Allah Bapa, iya. Berarti bukan Tritunggal kan? Kalau saya. Bukan Trinitas kan? Enggak. Nah, itulah yang saya katakan dari tadi, bukan Trinitas berarti Anda. Trinitas itu mana? Ini mana lagi nih? Ini lain lagi ini nanti bicaranya nanti. Ya, Saya makanya hanya Anda berdoa kepada Allah Bapa. Ya oke ya. Anda hanya berdoa kepada Pak minimal ya agak sembuh dikit. Oke. Sekarang kita diskusinya agak meningkat ya. Gurunda kalau udah monitor open mic ya Gurunda, izin ya Gurunda. Nah, lalu Bang, ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus bukan Tuhan, yang Tuhan adalah Allah Bapa. Pertanyaan saya sekarang Bang, Yesus diutus hanya untuk bangsa mana Bang? Israel. Di luar Israel? Saya tidak menemukan dalil yang mengatakan bahwa Yesus diutus untuk itu. Nah, ajaran Yesus yang bisa menyebar ke seluruh dunia. Tetapi Yesus dikatakan untuk diutus untuk bangsa Israel saja, itu ada. Ya, berarti Tetapi Yesus diutus Yesus diutus hanya untuk Yesus Israel diutus aja kan? untuk bangsa Israel. Di dalam dalil, di dalam itu. Tetapi ajaran Yesus itu menyebar ke seluruh dunia ini. Berarti bukan untuk Anda, kan? terjadi. Begitu, terjadi. Ajaran Yesus Kalau itu terjadinya menyebar terjadi. seluruh Pertanyaan dunia saya, ini ya terjadi sampai sekarang. kalau Begitu. terjadinya memang terjadi. Kalau terjadinya memang terjadi, Bang. Pertanyaan saya, apakah itu sah menurut Yesus? Sah Apakah menurut itu Yesus? sah menurut Yesus? Nanti saya Iya. telepon tanya Yesus dulu, apakah sah enggak? Kalau menurut pertanyaan Enggak, abang ini, saya telepon tanya yang bersangkutan dulu. Enggak gini, Abang mengatakan mengikuti ajaran Yesus. Padahal Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya jangan menyeberang ke bangsa lain, gitu kan? Matius 10 ayat 5 sampai 6. Matius 15 ayat 20 berapa itu? 24. Ya. Matius 19 28. Nah, coba baca. Saya lagi hanya punya satu HP aja nih bang. Oke, nggak ada Bisa masalah. buka Oke ya. Oke, jadi Anda mengikuti ajaran Yesus yang notabene Yesus tidak menyebarkan kepada Anda gitu. Pertanyaannya coba diperbagus lagi nih bang. Sama seperti hal Nabi Muhammad menyuruh gimana ya? Ini Nabi Muhammad itu diutus untuk ke seluruh dunia, Seluruh alam. atau gimana? Iya, seluruh alam ada, seluruh Gitu. alam. Coba diperbagus pertanyaan abang nih, biar saya bisa menjawab. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin tuh. Yang saya ikuti ini kan ajaran Yesus. Jadi pertanyaannya gimana? Iya, ajaran Yesus itu hanya untuk bangsa Israel, Bang. Anda orang Israel bukan? Ajaran Yesus tidak dikatakan di dalam Bible bahwa ajaran Yesus ini hanya untuk bangsa Israel, tidak dikatakan di dalam Allahu Bible. Akbar. Baca Matius 15:24. Coba abang tampilkan dan baca. Allahu Akbar. Silakan. Ya udahlah, oke, nggak apa-apa. Ya udah aku tampilkan ya. Tadi pertanyaan pertama Anda kan Yesus diutus. Sekarang Anda masuk ke
ajaran Yesus. Sehingga Lah, saya iya, jawab. Yesus diutus itu untuk mengajarkan kan? Benar. Masa Yesus diutus Yesus hanya untuk diutus hidup hanya- gimana sih? Coba dinarasikan secara baik, Bang. Lah ya, Yesus diutus itu untuk mengajarkan atau enggak? Aduh, Yesus diutus itu untuk mengajar atau enggak? Dari mana itu, Bang? Ayat mana itu yang mengisahkan Loh, ya, ini saya tanya diutus gitu untuk loh. mengajarkan? Loh, Hah? berarti Yesus diutus ke dunia Pertanyaan untuk Anda ngapain? kan berdasarkan dalil. Pertanyaan Ya, ini oke. harus berdasarkan dalil kan tentunya. Oke. Anda kan sering tampilkan dalil. Coba tunjukkan dalilnya. Ini Matius Apakah 15. Yesus ini diutus untuk mengajar atau bagaimana gitu? Oh, itu ada di ini nih Yohanes nih. Tunggu ya. Yohanes 3 nih. Yohanes 13 nih. Mak, kenapa gini? Tunggu. Ah, ini. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan tuan. Ini guru nih. Guru ini fungsinya untuk apa, Bang? Untuk bangsa Israel atau seluruh dunia di situ? Iya, pertanyaan saya untuk apa? Guru ini. Mengajar. Nah, ya sudah. Hanya kepada bangsa Israel atau seluruh dunia? Ngajarnya hanya Hanya untuk bangsa kepada Israel. bangsa Israel atau seluruh Iya. dunia? Di Iya, situ. ngajarnya kan untuk bangsa Israel doang kan, betul? Mana dalilnya? Loh ini loh. Pengajarannya untuk bangsa Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Loh, gimana lah Bang? Coba lagi, ini aku kasih ayat lagi. Nih, Matius 10. Nanti 10 gitu aja ya. Nanti kita cek di sini. Aduh lah, abang ini nggak pernah baca Bible loh. Nih, Matius 10 ayat nih. Ayat 5. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuh. Lalu yang pertanyaan abang bahwa Yesus mengajar hanya untuk bangsa Israel mana? Duh, lain guru itu untuk apa guru? Lari ke guru lagi. Mana yang menyatakan secara eksplisit bahwa Yesus itu punya ajaran, dia datang. Saya nih datang hanya ajar kalian Israel nih. Berarti Mana? guru ini nggak Sesuai ngajar. narasi abang ini. Iya, berarti guru nggak ngajar. Hah? Sepakat dulu kita. Guru nggak ngajar. Begini kan? bang, Anda Mulai. Anda katakan bahwa Yesus ini diutus untuk mengajar hanya untuk bangsa Israel. Loh lah iya, ini loh. Itu mana datanya? Yesus itu guru. Anda percaya nggak Yesus itu guru? Aduh. Percaya nggak Yesus itu guru? Percaya nggak? Ayo. Hei, jawab dulu. Suaranya tenggelam. Suaranya tenggelam, bro. Di mana ayat tenggelam yang suaramu. mengatakan Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel, hanya untuk mengajar bangsa Israel. Loh ini loh, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang ini loh. Udah dari tadi. Aduh, ini matanya kenapa sih? gimana? Pura-pura Kok buta nggak apa ngerti gimana nih? dia? Itu kan hanya Botol kali. Motor aku. Ya Allah. Pakai kacamata, Prof. Pakai kacamata. Kok gak ngelihat dari tadi aku bilang. itu apa hanya untuk mengajar? Lah terus untuk apa? Hah? Untuk apa terus? Peran kenabiannya nggak ada gitu. Ada menerima firman. Ada menerima firman Yesus menerima firman dari mana? dari Bapa. Mabuk. Mantap. Bingung lagi ayatnya di mana? Mau Dari tanya? Bapa, ya. Mau tanya ayatnya nih? Saya kasih Itu ayatnya. ayatnya di mana, Bang? Nih. Yesus menerima firman di mana ayat? Iya ini sabar dulu, sabar. Ini aku bukain, tenang ya. Aku bacain biar ana nih. Hotita remata a edokas moi dedoka autois kai autoi elabon kai. Nih udah jelas kan? Udah jelas ya, nih ya. Hotita remata a edokas moi dedoka.
Ayo. Tahu mencret, tahu mencret. Ya. Ayo, gimana? Artinya apa bang? Coba Nggak ngerti artinya. Nggak ngerti artinya. Kirain orang Kristen tahu artinya. Sorry bang. Artinya gimana bang? Ya udah sorry. Aku pikir orang Kristen ngerti artinya original teksnya, ternyata enggak. Oke, sorry ya. Oke ya. Enggak. Kamu kan baca di Google. Oke. Lo enggak Google bang. Ini dari lo enggak. Ini Google. Mana kamu sekolah? Ini dari Greek ini. Website resmi. Website resmi nih. Ini website resmi nih. Resmi. Oke. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Lu kok ketawa abang gini? Prof, kamu jangan ketawa. Ya, mereka telah menerimanya. Gimana siapa? lah ini abang? Yang Ini dimasukkan gimana? dalam mereka telah menerimanya itu siapa bang? Sebab segala Yang firman dimasukkan dalam Oke, mereka sabar. itu siapa, Bang? Sebab segala Mereka itu firman. siapa? Iya, sabar dulu bang. Yang ngomong kan Yesus ini, betul kan? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau ini siapa? Bang. Chat. Bang. Engkau ini siapa? Aduh. Iya, Ya jadi. Aduh, yang kayak gini. Monitor. Mati meja. Prof, monitor. Wih, Yang kayak gini kok namain dirinya Prof Kucluk nah ya itu. Ini Prof Kucul kalau ini. banget. Kucluk. Kamu di mana? Jangan tengok lo tes lu. Hei, open mic dong. Ini udah dibuka. Engkau ini siapa? Ayolah. Waduh, udah pingsan. Dia lagi buka datanya paling bang. Ya udah, aku minum obat dulu lah. Turunkan aja bang, profesor palsu itu. Aku minum obat dulu ya teman-teman. Sini, mana obatku? Sini. Ini lo, serius lo. Minum obat. Pusing. Oh, obat beneran. Obat beneran ternyata. Aduh. Kurang satu mah. Izin sekalian sebentar guru-guru izin. Ini mohon saudara-saudara yang di bawah tolong izin di follow ya. Follow ini belum bisa on cam nih, akunnya masih minimalis. Iya, follow akun saya, betul. Follow akun saya, akunnya Ukti Natali Iriani. Ya, assalamualaikum Pak De. Akunnya Bang Zuma juga. Silakan di follow. Teman-teman muslim yang ada di bawah silakan di follow akun saya ya, Ardian Sarif, atau akunnya Gurunda Zuma, akunnya Natalia Iriani, akunnya Sofi Sam, akunnya Bible Berjalan, semua yang ada di atas kecuali si Prof Kuculuk ya. Kecuali si Prof Kuculuk. Oke, thank you teman-teman. Dan juga teman-teman yang ada di dunia nyata maupun yang ada di dunia gaib gitu kan. Saya minta tolong yang ada di dunia nyata dulu maupun di dunia gaib, minta tolong di follow di akun-akunnya Bang Ardi. Ini bukan akun saya ya. Ini Upin Ipin ini. Yang ini maksud saya akun saya. Nah, yang ini. Oh, nah, ini YouTube-nya ya. Ini YouTube saya ya, YouTube saya ini. Bang Ardi, silakan di subscribe kalau nggak keberatan. Kalau keberatan ya dipaksa aja biar nggak berat gitu ya. Gitu aja dari saya mungkin. Ya. Gitu aja. Sama YouTubeku juga Bang Ardi, aku belum bisa Natalia on cam, Iriani, Bang Ardi. kita cek Natalia Iriani, kita cek YouTube Natalia Iriani, kita cek. Kok Natalia karaoke gimana sih? Tunggu. Gimana sih, Bang? Natalia Iriani. Oh ini. Natalia Iriani. Natalia, aku udah subscribe Natalia Iriani, tapi Natalia Iriani belum subscribe saya, itu bedanya. Udah gitu kan? dong, udah. Oh ya udah. Udah, otomatis Siap. itu otomatis. Nah, ini. Sama satu lagi Bang Ardi, channel satu lagi. Ini aku baru Apa lagi bikin, masih live diskusi yang kemarin itu, yang nonton cuma aku sendiri itu loh Bang Ardi. Oh ini Live diskusi. Live diskusi, buset. Iya, betul. Ah ini ya. Itu tuh. Ini. Oh, yang nonton banyak kali, Bang. 493 orang 6 hari yang lalu. Banyak ini. Aduh. Amin. Semoga yang nonton banyak ya. Itu live diskusi. Punyaku dong. Oke, Ya, punya foto juga kudong. tuh. Kita cek punya kudong. Kita Bang cek. Ardi,
Bang Ardi Ini bandel. cari ini. masalah, orang ini cari masalah Loh, nih kayaknya. enggak ada, Pak. Gimana sih, Pak De? Katanya punya kudong. Kok jadi gini? Jangan, Pak. Segi kristologi. Nah, gitu dong. Sugi Sugi kristologi. Kristologi. Istriku ketawa. Sugi Halo, Kristologi. istrinya Bang Ardi. Halo, istrinya Bang Ardi katanya, mah. Ya yang ini. Sugi Kristologi TV. Assalamualaikum, Pak Yang De satu Sugi lagi, kata satu beliau. lagi. Waalaikumsalam. Dua-duanya, dua-duanya. Yang Ini Sugi Yang Kristologi satunya, TV. yang Yang satunya nggak satunya ada apa? TV-nya Bang Ardi. Satunya Sugi Kristologi aja nggak ada TV-nya. Oh, ini. Ah, ini. Ya, betul. Ini Sugi Kristologi doang. Udah gitu aja sponsornya. Kita jangan lama-lama, kasihan si Prof ya. Prof silakan dijawab dulu, saya tak minum obat. Lanjut. Masih banyak juga ya pendeta yang mau naik ya Pak. Ustadz Sugi noise kayaknya ya. Oh iya, ini lagi bertamu. Iya, apa yang mau dijawab? Sudah apa mana? Loh, tadi ini loh. Ini loh. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau ini siapa? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau merujuk pada ayat itu adalah Bapa. Bapak, kepadaku, ku ini kata ganti siapa? Yesus. Nah, berarti Yesus menerima firman, betul? Iya. Menerima firman dari siapa? Bapa. Dari Bapak. Terus kemudian disampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Semua bangsa. Waduh, semua bangsa gundulmu. Ngawur itu namanya Bang. Nih, baca nih. Untuk murid-muridnya, kok semua bangsa, gigimu itu bangsa. Iya, semua bangsa ini murid-muridnya. Aduh, mak, semua bangsa murid-muridnya, habislah kita. Loh, habis. Mati meja. Mati meja. Yesus Semua itu bangsa-bangsa ini. Enggak bisa. Siapa yang mendengarkan firman, siapa yang mendengarkan firman, siapa yang mendengarkan ajaran Yesus, terserah dia mau jadi murid Yesus atau tidak, itu terserah Bang. Noise, Pak itu Di. namanya Anda asumsi itu Bang. Karena Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan untuk memberitakan ajarannya itu kepada seluruh bangsa, nggak ada. Kalau Anda lihat di dalam Matius 10 Murid-muridnya, ayat 5, bentar Bang, sedikit Bang. Bentar sedikit Penekanan Bang. kita pada murid-muridnya Bang. Bentar Bang, Ya. bentar, dengar dulu Bang. Silakan Bang. Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Nah, domba yang hilang dari Israel itu siapa? Ya 12 suku itu Bang. Jadi pada masa Yesus itu bangsa Israel itu sudah tidak lagi menetap di Israel, melainkan mereka itu sudah mengembara ke seluruh bangsa. Ya, sejak kapan? Sejak zaman diaspora. Ketika bangsa Israel itu dihancurkan oleh bangsa Asyur. Yesaya 7 ayat 20 dengan peso apa? Pada suatu hari dengan pesta cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas rambut dan bulu pahanya. Bahkan peso cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Nah itu dia. Jadi perintah Yesus kepada domba yang hilang itu bukan kepada seluruh bangsa. Nanti kalau kita lihat lagi di dalam Matius 15 ayat 24, Yesus juga berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Itu dia Bang. Jadi nggak ada Yesus memerintahkan untuk segala bangsa, nggak ada Bang. Sepakat, tetapi sepakat dengan apa yang Pak Ustadz narasikan, merujuk pada ayat ataupun Alkitab Bible itu sepakat, 1000% aku sepakat. Nah, kalau sepakat berarti kan seharusnya Anda sudah tidak bisa lagi menjadi pengikut Yesus. Yang menjadi persoalan sekarang, ajaran Yesus ini sudah tersebar hampir ke seluruh belahan bumi ini, Bang Ustadz. Nah, itu dia yang jadi masalah itu. Lalu kita mau telepon salahin Yesus gitu untuk ke seluruh bangsa, Bang. Apakah Yesus pernah sekarang yang menjadi persoalan, kita mau nelpon mau salahin Yesus atau murid-muridnya Yesus? Kenapa ajarannya ini tersebar ke seluruh dunia ini? Begitu? Maksudnya?
Lah, kalau Yesus tidak pernah Merujuk pada Bible ataupun ayat yang dikatakan dan ditampilkan oleh Ardiansa tadi, saya sepakat 1000%. Yang menjadi persoalan sekarang, kondisi sekarang, ajaran mereka itu sudah tersebar ke seluruh dunia dengan kondisi sekarang nih. Sekarang kita mau menyalahkan siapa nih? Oke, saya jawab. Jadi gini, Yesus itu tidak pernah punya inisiatif ajarannya untuk disebarkan ke seluruh bangsa. Bahkan ketika ada orang minta tolong kepada dia, karena dia bukan bangsa Israel, disamakan anjing oleh Yesus. Lalu kita mau komplain gimana, Bang? Kita mau komplainnya gimana nih? Seharusnya Anda sadar diri dong. Untuk merujuk pada Bible yang ada ini, untuk merujuk pada ayat yang sudah ada itu gimana, Bang? Kita mau gimana? Kasih saya solusi. Ya, Anda tidak punya hak untuk mengikuti itu. Itu bukan hak Anda, Bang. Anda bukan dari bagian bangsa Israel. Gitu loh. Oh, gitu ya. Kok ketawa? Berarti Anda menentang Yesus dong. Yesus berpesan kepada muridnya. Ya kan? Kalau begitu menyebarkan gini, ajarannya Bang. keluar. Ya. Itu yang nanti kita sepakat ya sama-sama untuk menyampaikan kepada mereka bahwa hentikan ajaran kalian ini supaya jangan menyebar hanya untuk khusus bangsa Israel aja gitu. Disederhanakan seperti itu ya, Bang. Kalau memang menurut Yesus seperti itu, seharusnya kita ikuti dong. Yesus tidak pernah mengajarkan ajarannya kepada seluruh bangsa. Ya kan? Iya, saya mengiyakan sesuai merujuk pada Bible dan ayat tadi. Iya, nah seharusnya seperti apa kan gitu. Yesus itu menjanjikan seorang penolong lain yang akan membawa orang-orang setelahnya itu mengikuti ajaran yang baru itu. Makanya nanti kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, bentar Bang. Kisah Para Rasul. Udah Bang. Kembali merujuk pada Bible, kembali pada merujuk pada Bible. Kita ambil kesimpulan sudah Bang. Nggak perlu baca-baca ayat lagi Bang. Loh, saya ingin solusinya apa? Pesannya apa? Solusi dan pesannya apa? Solusinya ikuti orang yang dijanjikan oleh Yesus. Itu solusinya. Makanya jangan diputus dulu. Orang yang dijanjikan Yesus maksudnya apa? Nah, apa itu, Bang? ini dia. Makanya jangan dipotong dulu. Saya belum selesai udah kau potong. Nggak sampai lah apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, ya, itu di situ dikatakan dan akan terjadi pada umat kita. Orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Di situ dikatakan akan terjadi. Itu sudah terjadi belum, Bang? Narasinya nggak masuk nih. Apa ini maksudnya? nggak paham ya? Di dalam Kisah Para Rasul itu tadi. Yang mana ayat mana? Kisah Para Rasul 3 ayat 23 saya ingat saya. Coba dibaca di ayatnya situ. seperti apa tuh? Saya nggak. Dan akan terjadi. Dengar ya. Dan akan terjadi pada umat kita. Orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini di situ ditulis akan maksudnya terjadi. Apa tuh, Bang? Artinya akan ada nabi lagi yang menjadi penerus Yesus. Oh gitu. Gitu, Bang. Siapa itu nabi itu? Iyalah. Iya, nabi. Nah, itu mari kita cari. Mari kita cari. Kita cari dulu. Oke, sekarang kita cari nabi yang cocok itu siapa? Dalam Ulangan 18 ayat 19 di situ dikatakan barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Jadi di situ ada nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Dalam bahasa Ibrani Bismi Anoki, dalam bahasa Arab Bismillah. Ya, sekarang saya tanya, nabi yang menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah siapa? Nabi Muhammad. Nah itu dia. Yang saya tahu. Nah, padahal di situ orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku atau dengan Bismillah, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban.
Saya tanya tadi, siapa itu Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah? Anda jawab Nabi Muhammad. Ikutilah Nabi Muhammad kalau Anda sudah tahu. Itulah yang akan menjadi penerus Yesus. Karena Yesus berkata apa? Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong. Yohanes 14 ayat 16. Gitu ya. Halo? Ya, lanjut Bang. Terus. Nah, gimana? Anda sudah menjawab Nabi Muhammad? Enggak mau mengimani Nabi Muhammad? Saya mengimani kepada Allah. Enggak ya? Kan itu Tuhan sudah merencanakan akan datangnya Nabi Muhammad menurut Anda tadi itu. Saya mengakui Nabi Muhammad. Saya mengakui. Nah, ikutilah. Karena Yesus sendiri kan berpesan tuh di dalam Yohanes 16. Ya, banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu. Tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila penghibur itu datang, ia akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini siapa ini penghibur itu? Penghibur yang akan memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa, ya kan? Terus dia juga akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu siapa? Kemudian Kisah Para Rasul 3 ayat 23, orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu nubuatan, itu Kisah Para Rasul. Oke, dilanjut. Ini saya lagi bertamu nih, kawan-kawan. Ya, makasih Bang Ustadz. Ini saya ini lagi bertamu bagus saya. tadi yang berkesinambungan Bang. Yang Abang sampaikan ini berkesinambungan dan saya akui. Benar Bang. Ya, mantap. Lanjut. Mantap. Ada Terima yang kasih, mau? Bang. Ya. Ya. Apa yang mau ditanyakan lagi? Silakan Bang. Mungkin yang saya pertanyakan ini, apakah di dalam Al-Quran Nabi Isa itu kisahnya sama dengan yang ada di Babel? Begitu. Silakan. Jangankan gini Bang ya, tidak sama Bang. Jangankan Al-Quran dengan Bible dengan Bible sendiri aja cerita tentang Yesus saling bertentangan Bang. Iya, saya sepakat itu, benar. Bible sama Bible saling bertentangan. Contoh, menurut Matius kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Eli. Mana yang benar? Menurut Matius. Iya. Iya, bentar. Menurut Matius 2, Anda baca dari ayat 12 sampai ayat 18 lah. Di situ Yesus ketika lahir malam itu juga dibawa ke Mesir, ya, karena takut dibunuh oleh Herodes. Karena Herodes itu mimpi, ya, bahwa akan ada seorang raja Yahudi yang akan lahir. Makanya anak-anak pada waktu itu dibunuh, yang baru di bawah 2 tahun. Jadi malam itu juga Yesus itu dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Mesir. Jarak dari Yerusalem atau Nazaret ke Mesir itu 800 kilo. Itu kota yang paling dekat di pinggir pantai itu. Sementara menurut Lukas 2 ayat 21, umur 8 hari Yesus disunat. Kalau kita berjalan sehari 50 kilo kemampuan kita, maka Yesus itu baru di pertengahan ke Mesir. Jaraknya taruhlah udah menempuh jarak 400 kilo. Bagaimana mungkin orang yang di tengah perjalanan jauhnya 400 kilo dari Yerusalem, tapi saat itu juga disunat di Yerusalem? Tuh, jangankan Quran sama Bible sama Bible saja saling bertentangan Bang. Bang Ustadz, ini saya mau tanya satu hal. Ini abang ini asli dari Muslim atau seorang mualaf? Saya asli Muslim Bang. Ya Bu. Ya, asli Muslim. Kok Dari mau kecil saya Muslim. Sebenarnya dulu Ustaz, Ya. Sugi, Bang Sugi Ustaz. Bunda Sofi monitor. Bunda Sofi.
Bunda Sofi? Bunda Sofi? Aduh. Oke, Bunda Panca, monitor Bunda Panca. Nggak ada suara. Iya. Gimana? Oke, dilanjut Guru dah. Lanjut dulu. Guru udah semua udah monitor belum ya? Guru udah ya? Belum, tadi dia izinnya katanya tadi apa kan? Belum. Oh gitu. Kan flu dia ini, beliau lagi sakit. Sama juga, aku juga ini. Gimana Bang Prof? Sarapan siangnya sudah habis? Noise Bang Ardi, noise. Ya, Bang Ardi, itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi itu berkesinambungan, Bang Ardi. Iya, memang Itu betul. saya sepakat. Gitu. Betul memang. Ya. Makanya Dan kenapa Nabi apa yang Muhammad benar ya dikatakan kita Nabi katakan terakhir? benar. Betul. Makanya kenapa Nabi Muhammad dikatakan Nabi terakhir, Bang? Yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak ketika dia meninggal dunia akan dilemparkan ke neraka jahanam untuk selama-lamanya, Bang. Izin sebentar, tadi Ustadz Sugi narasinya belum selesai ya, tadi dipotong sama hostnya. Oh, Iya, saya mau sampaikan, saya izin sholat dulu. Moderatorku ini nggak aktif lagi, jauh berangkat. Izin sholat dulu, kawan-kawan. Iya. Saya juga mau sholat dulu nih Mbak Natali. Iya, Pak De. Siapa De? Ya. Ya, Ustaz. Lanjut Bang Ardi. Ya, silakan Pak Prof. Ya, mungkin tadi pertanyaan saya belum dilanjutkan oleh Bang Ustadz tadi. Pertanyaan saya adalah, saya cuma mau minta sedikit narasi ataupun penjelasan kisah Pak Nabi host, Isa di dalam izin Al-Quran tadi. jadikan Ya. moderator aja saya host. Host, jadiin saya moderator aja, ntar aku bantuin. Siap Bang, siap Bang. Ya, gimana Bang Prof? Lanjut. Mohon maaf. Saya pengen tahu kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran, apakah itu sama dengan yang di dalam Bible itu, di dalam kitab suci yang saya pernah baca ini, itu aja. Gitu, supaya ada berkesinambungan begitu. Apakah sama, figur yang sama atau gimana gitu. Oke, baik Bang. Udah Bang, ya? Udah. Clear. Oke. Udah Bang Ardi. Thank you. Untuk poin Isa tidak pernah disalib. Tetapi Bible Anda mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu disalib. Kenapa hal itu terjadi? Yes, karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya mereka itu ragu-ragu. Mereka itu sebenarnya nggak tahu apakah yang disalib betul-betul Nabi Isa atau bukan. Mereka ragu, Bang. Makanya ada beberapa catatan sejarah itu yang diapokrifkan atau disembunyikan yang tidak mereka anggap sebagai sebuah kitab mereka. Misal, ada yang mereka sebut sebagai Injil Barnabas, ada yang mereka sebut sebagai Injil Maria, dan Injil yang lainnya juga mereka apokrifkan karena itu bertentangan dengan isi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka anggap begitu. Saya tidak menganggap Injil, ya. Begitu. Jadi itu sebagai catatan sejarah yang sebenarnya mereka sendiri bertentangan juga. Itu yang pertama. Nabi Isa nggak pernah disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa tidak pernah disalib, Bang. Itu terang benderang itu. Quran konfirmasi. Nabi Isa atau Yesus tidak pernah disalib. Yang disalib siapa? Yang disalib siapa? Tidak diterangkan namanya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan namanya. Tetapi kalau kita merujuk kepada Bible, yang disalib itu adalah orang yang jahat. Harus disalib. Orang yang baik tidak bersalah tidak boleh disalib. Apakah Anda yakin bahwasanya Yesus itu adalah orang yang jahat? Coba saya tanya, Bang. Baik, Bang. Yang orang yang saya baik. tahu dari ya. Orang yang baik, betul ya? Iya, seorang nabi. Boleh nggak orang baik disalib
dibunuh, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh orang baik disalib atau dibunuh, nggak boleh. Nabi Isa baik, betul? Baik, Bang. Baik, boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh gitu loh. Tidak layak dan tidak boleh untuk dibunuh. Sesuai dengan di Yehezkiel 18:20, Abang udah baca belum? Orang berdosa itu yang harus mati, betul nggak? Yehezkiel 18:20. Coba Abang buka kalau punya kitab di situ. Atau mau saya tampilkan di sini? Boleh tampilkan, Bang. Saya pakai satu HP aja nih, Bang. Oke, Bang. Abang kan masih meyakini Yesus disalib, betul? Betul? Betul, Bang? Iya, iya. Kita cek sekarang. Anda mengatakan Yesus orang baik. Yesus bukan orang berdosa, betul? Iya. Yehezkiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nih. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tuh, bayangkan coba. Sekarang saya tanya, Yesus itu orang benar atau orang salah? Orang benar. Orang benar. Layak nggak dibunuh? Boleh nggak? Menurut Tuhan, boleh nggak orang baik dibunuh? Selama apa ya? Menurut Tuhan, saya nggak tanya menurut Anda. Menurut Tuhan pastinya dia menjaga dan melindungi orang Betul. yang baik, orang yang mengikuti ajarannya. Di Amsal 21:18 tertulis, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, iya. dan mengkhianat sebagai ganti orang jujur. Sekarang saya tanya, Yesus orang fasik bukan? Bukan. Siapa salah satu murid Yesus yang fasik? Itu yang itu menjual Yesus itu siapa itu? Siapa namanya? Yudas. Yudas orang fasik, betul? Iya. Masuk akal atau tidak ketika Yudas orang fasik ini dipakai sebagai tebusan bagi orang benar? Orang benar ini Yesus. Masuk akal nggak? Iya, masuk akal, Bang. Masuk akal. Tepuk tangan Dinda Natali. Masuk akal itu. Masuk akal. Yes, that's right. Masuk akal. Tidak mungkin orang baik, orang benar seperti Yesus. Itu Nabi Tuhan lo itu. Kesayangan Tuhan lo itu, kekasih Tuhan lo itu, betul nggak? Iya, Bang. Kekasih Tuhan mau dibunuh mau difitnah dia bersalah padahal dia nggak bersalah. Terima nggak Tuhan kira-kira? Sakit hati lah, Bang. Nggak terimalah Tuhan. Diselamatkanlah Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Betul? Iya, Bang. Betul? Bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwasanya di Kisah Para Rasul berapa ya? Aku lupa dulu ya. Tunggu ya. Habislah kita. Kisah Para Rasul berapa itu? Dinda Natali ingat gak? 1925 enggak sih? 25:19 ingat sih? Yesus tidak disalib. Tunggu. Yesus Yang apa, Bang? Yang apa, Bang? Yesus tidak disalib. Kisah 25:19 itu ya, selisih paham itu. Itu. Iya, itu ya, betul ya? Ya, Kis 25:19. Oke, Kisah 25:19.
Oh ya, ini. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus itu hidup, Bang. Gimana ini, Bang? Ini kalau kitab mau saya bilang ini banyak sekali pertentangan di dalam kitab. Di dalam kitab Anda ini banyak sekali pertentangan kitab, Bang. Pertentangan ayat. Kontradiksinya banyak kali. Kalau saya mau ke situ. Yang satu mengatakan Yesus itu disalib, yang satu yang mengatakan Yesus itu dikatakan Paulus itu Yesus disalib, yang satunya Paulus mengatakan Yesus itu nggak mati dan bangkit tapi Yesus hidup. Tuh, yang mana yang benar coba? Ya, tentunya merujuk pada ayat ini yang Abang tampilkan ini. Tersirat jelas ya bahwa Paulus sendiri yang mengakui dan menyatakan bahwa Yesus itu hidup. Itu jelas itu. Betul, hidup, tidak mati dan bangkit. Betul? Iya, Bang. Betul? Betul, Bang. Iya, tidak mati dan bangkit. Salah. Gitu loh. Yang menjadi pertanyaannya begini, Bang. Yang disalibkan itu siapa? Di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama orangnya, oke? Clear sampai situ? Tetapi kalau kita selidiki di dalam Bible, yang pertama, yang layak disalib menurut Bible, yang layak dibunuh menurut Bible ya, menurut Alkitab Anda ini sendiri, menurut Bible, Barabas. Yang layak dibunuh menurut Bible itu orang, sabar dulu, Bang. Itu orang yang bersalah atau orang yang tidak bersalah? Orang yang bersalah. Coba. Orang yang bersalah. Yesus orang bersalah bukan? Enggak. Layak enggak disalib? Enggak layak. Enggak layak. Berarti bukan Yesus yang disalib. Selesai. Dinda Natali kalau mau masuk silakan, Dinda. Iya. Tapi udah jelas sih kan dari Bang. Bukan Yudas. Jadi pada waktu hari itu mereka diadili itu bukan Yudas. Jadi ada dua orang. Bentar. Izin teman-teman tolong di-follow biar aku bisa on cam ya. Insya Allah nanti kalau masuk biar gampang nampilin data. Gurunda, monitor Gurunda. Oh, monitor. Lukas 9 nomor 27. Tafadhal Gurunda. Tafadhal. Di situ Yesus berkata, di antara orang yang hadir di sini ada di antaranya yang tidak mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Nah, siapa orang yang belum mati sampai hari ini? Itu perkataan Yesus sendiri. Bang Suma. Ya, siang, saudara Prof. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa sudah datang? Belum. Orang-orang yang hadir pada saat itu apa masih ada yang hidup? Masih. Siapa? Yesus. Berarti Yesus sampai hari ini belum mati? Yes. Murid-muridnya sudah mati belum? Sudah. Satu-satunya orang yang masih hidup hari ini siapa? Yesus. Di mana dalilnya Yesus masih hidup hari ini? Mazmur 91 dengar nomor 16. Kok bisa larinya ke Mazmur? Yes. Karena Mazmur 91 ini indikasinya dibawa oleh Matius. Di mana Bang Suma? Matius 4. Kenapa bisa di situ? Ya, iblis mencoba Yesus. Kata iblis, "Hei Yesus, ya paman, jika engkau betul adalah utusan Tuhan yang maha tinggi, jatuhkan dirimu ke bawah.
Sebab ada tertulis tentang engkau di Mazmur 91 bahwa malaikat akan diutus oleh Elohim untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Iblis aja nggak berhasil mencoba Yesus, apalagi hanya Yudas, apalagi hanya tentara Romawi, apalagi hanya imam kepala mahkamah agama. Iblis loh, iblis tak berhasil. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:30, aku memang harus pergi sebab penguasa dunia itu telah datang, dan penguasa dunia itu adalah iblis, dan iblis tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti yang dipelonco, yang ditampar, yang diseret, yang ditonjok, yang ditelanjangin, yang ditombak itu Yesus atau bukan? Bukan. Karena iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. Berarti bukan aku yang disalib. Berarti yang terkutuk di atas pohon itu bukan aku. Itu jelas itu. Mazmur 91 di data nomor 16-nya apa kata Tuhan? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur, Yesus berkata, di antara orang yang hadir di sini, termasuk aku dong, ada yang tidak mati sebelum melihat kerajaan Allah itu datang. Yesus hari ini masih hidup. Yesus ketika datang nanti yang kedua kalinya, menurut Yesus di dalam Matius 24 di data nomor 30, di situ sangat jelas dikatakan oleh Yesus itu sendiri bahwa semua metode yang